suatu hari, seorang gadis berumur 18 tahun bernama Rizka mengalami kecelakaan tunggal dalam perjalanan pulang dalam kondisi mabuk. Selama berada di rumah sakit, Rizka hanya berbaring dengan tatapan kosong sambil menangis. Kenapa Bapak tinggalin Rizka? Rizka sayang sama Bapak. Siapa lagi nanti yang ngajarin Rizka ngaji? Siapa lagi nanti yang ngajarin Rizka putra dan sholat? Siapa, Pak? Rizka sangat dekat dan sangat menyayangi ayahnya. Semenjak ayahnya tiada, Rizka menjadi anak yang membangkang, dan setiap diajak untuk sholat dan melakukan kegiatan keagamaan, ia selalu menolak dan mengatakan bahwa Tuhan telah jahat padanya. Kak, kamu kemana nak? Ikut ibu sama kakak sholat yuk. Enggak, Bu. Kamu kenapa deh? Kok sekarang nggak pernah sholat lagi? Kamu dulu rajin banget loh sholat dan ngajinya. Kakak gak usah banyak tanya deh. Kalau aku bilang gak mau ya gak mau. Aku benci Allah. Allah jahat. Allah udah ambil bapakku. Astagfirullahaladzim nak, istighfar nak. Jangan ngomong seperti itu nak. Iya deh, istighfar. Mulai sekarang jangan pernah nyuruh aku sholat lagi. Kalau kalian menyuruh, aku bakal bunuh kalian. Astagfirullahaladzim nak, jangan ngomong seperti itu nak. Kamu kemana nak? Ini sudah malam. Nanti kamu kenapa-napa di luar. Iya deh. Lepas, Bu. Rizka. Kamu kemana Riz? Gak tau nih. Gue kesel di rumah. Gue disuruh sholat mulu sama ibu gue. Kesel gue. Ih, kebetulan mau ikut kita enggak lu? Mau ikut kemana? Biasa, degem-degem. Enak lah. Sudah. Enggak ah. Soalnya gue gak pernah kayak begituan. Alah, sekali doang kok Riz, lu lagi sedih kan? Ayo kita happy-happy sama-sama, lu mau nggak? Sudah degem nih. Ya udah sih kalau lu nggak mau. Udah kita pergi, bye. Dadah. Saya mau ikut dong. Ya udah, Ayo sudah. Yes. Ayo. Summer in the school, We'll start dancing. summer in the school, We'll start dancing. summer in the school, We'll start dancing. summer. Cobain nih, enak loh. Gue takut ya, soalnya gue belum pernah coba kayak gituan. Kenapa? Lo masak, lo marah. Minum aja biar masalah lo cepet kelar. Ya udah deh, sini gue cobain. Enak banget tuh. Summer in the school. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Perawat Sinta yang bertugas pada hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang nanti. Mbak, permisi saya cek ulang namanya. Sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Nama saya Rizka, tanpa tanggal lahirnya Sangatta 2005. Baik, sesuai ya Mbak. Jadi tujuan kedatangan saya di sini untuk memeriksa keadaan Mbak saat ini. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Baik Mbak, permisi saya periksa dulu ya.
Baik Mbak, pemeriksaannya sudah selesai. Jadi hasil pemeriksaannya TTV Mbak 100/70. Mbak, kegiatan kita sudah selesai. Mbak, bagaimana perasaannya saat ini? Perasaan saya kesel dan sedih, Sus. Baik Mbak, kalau begitu bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang keadaan perasaan Mbak saat ini? Apakah Mbak mau? Saya mau, Sus. Baik Mbak, waktunya selama 15 menit. Apakah Mbak mau? Dan untuk tempatnya di sini atau di taman? Di sini aja, Sus. Baik kalau gitu. Baik Mbak, jadi masalah apa yang Mbak rasakan saat ini? Saya marah sama Allah. Saya tidak mengaji dan sholat lagi. Allah tidak adil. Apakah Mbak bisa menyampaikan kepada saya apa yang menyebabkan Mbak tidak mau sholat dan mengaji seperti ini? Semenjak bapak saya meninggal, saya merasa sedih dan kesal. Baik Mbak, jadi semenjak Bapak Mbak meninggal, Mbak merasa kalau Allah itu tidak adil kepada Mbak. Iya, Sus. Apakah Mbak bisa sampaikan pendapat Mbak tentang agama atau keyakinan yang Mbak anut selama ini? Agama saya membawa kedamaian, Sus. Menurut Mbak, apakah agama yang Mbak anut bisa membawa kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan Mbak saat ini? Saya tidak meyakinkan, Sus. Apakah hal tersebut yang mempengaruhi Mbak sehingga kurang aktif melakukan sholat dan mengaji? Iya, Sus. Apa saja kegiatan ibadah yang Mbak jalankan dulu? Sholat dan zikir. Bagaimana kalau Mbak mencoba sekarang salah satu yang Mbak bisa lakukan dulu? Yang mana kira-kira yang mau Mbak jalankan pertama? Saya nggak tahu, Sus. Saya lupa semua cara melakukannya. Apakah Mbak mau saya bantu dengan mendatangkan ustazah? Iya, Sus. Saya mau. Baik Mbak, kalau begitu apakah Mbak bersedia bertemu besok pagi jam 10 bersama ustazah? Iya, Sus. Untuk tempatnya, apakah Mbak mau di sini lagi atau di taman? Di sini saja, Sus. Baik Mbak, sesuai dengan keinginan Mbak. Kalau begitu saya permisi ya. Selamat pagi. Selamat siang, Nats. Oh, selamat siang, Nats. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan hasil pengisian kuesioner kalian atas nama Rizka. Baik. Jadi hasil pengisian kuesionernya kalian mengalami distress spiritual dan hasil responden skor 40 memiliki tingkat spiritual rendah. Oke. Terima kasih, Nats, atas informasinya. Nanti saya akan datang ke Mbak Rizka. Ya, baik. Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya Perawat Bella yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya Mbak bisa sebutkan nama sambil saya cek gelang identitasnya. Nama saya Rizka, tempat tanggal lahir Angkatan 2005. Oke, baik Mbak, sudah sesuai ya. Sesuai dengan janji dari perawat Sinta kemarin bahwa akan mendatangkan tokoh agama. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Ustazah yang akan membimbing Mbak untuk melakukan kegiatan keagamaan. Mungkin waktunya hanya sekitar 20 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Untuk tempatnya Mbak ingin di taman atau di sini saja? Saya mau di sini aja, Sus. Baik Mbak, kalau begitu silahkan Ibu Ustazah, sebentar saya sediakan kursinya ya. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan saya Ustazah Aisyah. Mbak siapa namanya? Nama saya Rizka, Bu. Mbak, dari tadi saya perhatikan kok Mbak kelihatan tampak murung ya. Mbak ada apa? Saya nggak apa-apa, Bu. Mbak nggak apa-apa, kalau ada Mbak ada masalah boleh ceritakan semuanya ke saya. Ceritakan aja Mbak, kita terbuka aja. Saya sedih, Bu. Bapak saya telah meninggal. Saya merasa Allah tidak adil bagi saya.
Mbak, Allah itu sudah mencernakan takdir manusia itu sebaik mungkin, termasuk juga takdirnya Mbak. Mbak jadi nggak perlu sedih, Mbak. Iya, Mbak, sebagaimana disebutkan di Quran Surah Al-Baqarah, sesungguhnya bersama pahala bersamaan juga dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Jadi Mbak, seberat apapun cobaannya Mbak, Mbak jangan berusaha menjauh dari Allah ya Mbak. saya benci sama Allah. Mbak, justru kalau Mbak malah benci sama Allah, nanti ayah Mbak siapa yang doakan? Ayah Mbak itu kan butuh doa dari Mbak dan juga ayahnya dan juga keluarganya Mbak. Bagaimana kalau Mbak sedih seperti ini? Nanti ayah Mbak makin sedih di sana. Baik Mbak, kalau begitu bagaimana kalau kita bersalawat saja? Sama-sama ya. Yesus. Sus, saya sudah berbicara dengan Mbak Rizka. Kalau begitu saya izin pamit ya Sus. Baik Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Mbak Rizka. Nanti jika memang saya perlu, kami akan menghubungi Ibu lagi. Baik Sus, terima kasih Sus. Sama-sama, mari saya antarkan. Baik Mbak, bagaimana perasaannya setelah berbincang-bincang dengan Bu Ustazah? Saya sudah merasa tenang dan saya merasa saatnya saya ikhlas. Wah, baguslah kalau misalnya Mbak sudah tenang dan sudah merasa ikhlas. Saya turut senang Mbak kalau misalnya keadaan Mbak sudah mulai membaik. Oh iya Sus, baik Sus. Oh iya Sus, saya boleh sholat? Boleh Mbak, tapi berhubung kaki Mbak sedang luka dan masih dalam perawatan, mungkin sholatnya bisa dilakukan sambil duduk. Apa nggak apa-apa Mbak? Nggak apa-apa Sus. Baik Mbak, kalau begitu saya bantu Mbak untuk duduk ya. Ya, mari saya bantu. Nah, pelan-pelan. Hari kemudian, Rizka dinyatakan sembuh dan sudah boleh kembali ke rumahnya. Setelah pertemuannya dengan tokoh agama, Rizka semakin mendekatkan dirinya dengan Sang Pencipta. Rizka jadi bisa lebih menerima apa yang terjadi pada dirinya. Ia juga menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Rizka menyadari bahwa yang terjadi sudah menjadi kehendak Sang Pencipta.